Apakah harus kita mengincar orang dalam, Lina, untuk menghadapi tahun 2030 dan 2040 nanti? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Proposal sudah selesai? Lagi nyusun sih. Bentar lagi sidang datang ya. Insya Allah datang. Memang 2024 ini tahunnya para Gen Z tamat ya. Ya. Gen Z Letting 20 ya. Gen Z Letting 20 tuh tamat insya Allah gitu kan. Iya. Nah, terus kita langsung masuk ke dunia Pekerjaan. Gimana tuh Lina? Udah siap belum Lina? Masuk ke dunia pekerjaan atau lagi cari-cari informasi tentang pekerjaan-pekerjaan? Sebenarnya aku udah siap. Tapi Acehnya siap nggak nerima aku? Wah, kenapa tuh? Kok Aceh siap nggak nerima kamu tuh kenapa? Emang ada apa dengan Aceh? Coba Lina. Kenapa? Ini kan menuju Indonesia era 2045 ya? Iya, Indonesia emas 2045 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan untuk menuju hal itu banyak sekali pemerintah mengharapkan anak muda untuk produktif. Iya, betul. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali pengangguran saat ini gitu saat ya. Ini, dan buat anak muda. Iya, betul. Dan bahkan itu letting di atas kita gitu ya. Maka kita sekarang jadi beban gitu saya. Yang di atas kita aja belum dapat pekerjaan apalagi kita gitu ya kan. Betul. Gini, ada yang bilang tenaga kerjanya itu banyak tapi lapangan pekerjaannya tuh yang sedikit gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu kan disebut dengan demografi ya kan. Nah, dengar nih teman-teman, sering dengar nggak di TikTok-TikToknya lagi seliuran sih tentang demografi itu ya. Menurut Lina, dari kacamata Lina, demografi itu apa sih? Sebenarnya demografi itu kan merupakan aspek penting visi misi Indonesia menjadi negara maju. Ya, di era 2045 negara emas gitu ya. Indonesia emas. Nah, jadi untuk menuju hal itu kan kembali lagi ke anak mudanya. Kan 20 tahun ke depan yang memimpin Indonesia itu kan anak muda sampai sekarang Gen Z dan Gen Z ya. Betul. Jadi penting nih buat kita untuk sadar dan melek akan pentingnya soft skill kita, pengetahuan kita, wawasan kita untuk kedepannya. Betul. Ya, kayak kalau bukan kita yang bergerak di sekarang, siapa lagi gitu untuk Indonesia? Kayak tahu slogan itu ya, sering banget di hirau-hiraukan dengan orang-orang dulu ya gitu ya. Iya, betul. Digebrakan gitu ya dengan orang dulu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Iya. Ya. Aduh, slogan lama kepake lagi say gitu ya kan. Oke, nah dari sudut pandang seorang mahasiswa. Berarti untuk menghadapi tahun 2030 lah. Katanya kan tahun 2030 sama 2040 itu memang masa keemasannya gitu, dimana puncak keemasannya lah. Betul. Memang banyak banget gitu orang-orang produktif. Apa aja yang dilakukan gitu selain yang memperluas pengetahuan gitu, soft skill gitu. Apakah harus kita mengincar orang dalam, Lina, untuk menghadapi tahun 2030 dan 2040 nanti gitu ya? Iya. Aduh. Kalau orang dalam sih ya, sebenarnya skill orang dalam itu networking sih. Gimana? Networking, relasi ya. Relasi. Itulah penting kita buat ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Itulah pentingnya untuk relasi. Untuk relasi. Itulah kadang-kadang orang kayak bilang, si itu mudah lewat pekerjaan, lewat kerja situ karena ada orang dalam. Padahal nyatanya itu kelebihan dia loh. Betul. Dia bisa berinteraksi. Iya, bisa dapat kerja itu kan karena relasi dia, karena networking dia bagus gitu kan. Betul. Iya, nak like bisa masuk ke situ. Nggak tahu aja dia di belakangnya. Iya, kayak gitu kan. Mampus-mampusan kan buat cari relasi, ikut ini, ikut itu. Betul, dapat sertifikat ini, dapat sertifikat itu gitu ya kan. Nah, pokoknya yang dia tahu enak like gitu ya kan. Makanya pusing. Makanya jangan asik rebahan aja, ikutlah kegiatan malah Hayati Vision. Aduh. Lagi-lagi ya, promosi terus. Nah, buat yang belum tahu Malayati mungkin boleh langsung cek IG-nya Instagramnya atau bisa cek Instagram saya, Lina Mas. boleh Lina. Iya, boleh. Nanti kami juga akan taruh kok di nama itu ya, tim ya. Nanti ada kita taruh Instagramnya. Instagram yang mau kenalan dengan Kakak Lina. Kan lumayan kan followers.
Boleh. Itu memang kayaknya ini ya Gen Z banget gitu ya. Apa-apa followers. Followers itu penting. Oke, nice. Oke, nah Lina, kita balik lagi nih. Kan karena itu followers, viewers itu penting. Berarti hal-hal yang viral itu penting. Sangat terpengaruh sih sebenarnya. Iya, pengaruh gitu ya. Untuk Gen Z, untuk semua gitu. Pokoknya sosial media itu penting kayak gitu, berpengaruh. Iya, betul. Nah, saat ini tuh viral gitu, apalagi pas debat capres kemarin gitu ya kan, ada kandidat yang bilang menuju Indonesia Emas 2045 kayak gitu ya kan, gemilang kayak gitu masa depan ya kan. Ayo anak muda maju gitu ya kan, maju gitu ya kan, jangan mundur wir gitu ya kan. Nah, kan itu viral tuh Indonesia Emas 2045. Dari kacamata kamu sebenarnya definisi Indonesia Emas itu apa sih? Dari 2030 ya bisa. Dari 2030 itu kan puncaknya gitu ya kan. Maksudnya awalnya sih 2030. 2045 itu puncaknya gitu. Iya. Tapi ada 6 tahun lagi ya? Ini kan 2024. Iya, kita menuju ke awal ke awalnya itu 6 tahun lagi. Oke. Berarti secara data pun ada 190 juta populasi jiwa ya di Indonesia. Nah, dari 280 otomatis lebih banyak yang aktif, yang produktif. Betul. Ya, 110 tadi. Itu kan yang produktif. Nyatanya banyak sekali anak muda ini yang jadi beban buat generasi boomer. Ya kan? Iya, buat orang tuanya lah gitu ya, astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Ya, karena kebanyakan yang pengangguran di Indonesia itu kebanyakan anak muda. Iya. Anak muda. Milenial saya. Oke. Itulah mungkin satu sisi karena faktor persyaratan di pekerjaan juga ya pastinya ya. Karena banyak sekali kayak suatu perusahaan ini kalau buka lowongan kerja harus ada minimal pengalaman lah 2 tahun, setahun gitu kan. Sedangkan kayak kita generasi Gen Z ini kan baru lulus kuliah kan belum ada pengalaman kerja. Iya, betul. Ketika dapat lowongan kerja harus ada pengalaman. Itu kan pengalaman kerja lagi. Iya, betul ya. Lagi, kan? Dan kalaupun pengalaman misalnya pengalaman organisasi adanya, gitu bukan ya. kerja. Betul. Kalau masuk ke ranah kerja ya belum bisa lah dibilang anak kuliah masuk ke dunia pekerjaan gitu ya, paling berorganisasi gitu ya. Itulah saya berharap kedepannya pemerintah akan lebih leluasa buka lowongan pekerjaan buat anak muda gitu tanpa memandang pengalaman pekerjaan. Karena ya kedepannya aku harus dapat kerja juga. Aku juga semua yang ada di sini yang letting 20 gitu ya kan, yang lagi nyusun proposal skripsi gitu ya kan. Nah, itu lagi ngincer dunia pekerjaan gitu ya. Ini mereka gimana nih? Udah sempro belum? Udah sidang? Doain ya Lina ya, segera lagi nyusun juga ini ya. Aduh, bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya kan. Semangat. Jangan sampai gara-gara dosen bentak sedikit udah. Iya, betul. Mentalnya. Nah, itu juga sering kan di Gen Z saat ini. Gen Z tuh dapat stigma itu tuh. Terlalu mementingkan mood. Iya. Terus mental health. Sedikit dimentak udah katanya Gen Z kayak gitu. Katanya cuma gitu nggak sih. semua Gen Z ya, mohon maaf gitu ya. Yang bilang kayak gitu mohon maaf, nggak semua Gen Z gitu ya kan. Kita juga harus saring lagi nih. Betul, harus kita saring semua. Nggak semua gitu. Ada juga Gen Z yang tahan banting gitu ya, saya gitu. Kayak kita kan. Oke, nah jadi memang sesi curhat ya, karena memang saat ini Gen Z itu lagi dipenuhi apa ya, kalau misalnya kita bilang pikiran-pikiran, maksudnya iyalah lagi mikir kayak itu gimana sih ke depannya, kayak itu mau kerja apa, kayak gitu mau ngelakuin apa, kayak gitu, udah atau buka lulus, bisnis kayak gitu, iya buka bisnis gitu, atau buka lapangan kerja. Nah, gitu kan? Betul, bisa gitu. Cuma kadang lebih bagus. Lebih bagus. Cuma kadang ada, maksudnya peluang-peluangnya itulah bahkan yang mungkin lebih sempit gitu, Lin. Karena memang kan kalau kita lihat usaha, misalnya kita bilang usaha kayak gitu. Memang saat ini marak banget gitu ya. Usaha-usaha apalagi online juga udah jalan kayak gitu kan. Maksudnya kita bisa usaha secara online bla bla segala macam gitu. Cuma ada beberapa hal yang menutup kemungkinan kayak Gen Z ini lebih memilih untuk untuk kerjaan tuh yang memang udah pasti kayak gitu, udah kayak misalnya tepat kayak gitu, karena tuntutan gitu. dari orang tua sebenarnya.
Gen X Oh, ya. Gen X, ya, Kalau betul-betul. Gen Z kan orang tuanya Gen X ya, milenial kan orang tuanya baby boomer gitu Iya. ya. Padahal kan selain kayak PNS terus pegawai negeri yang lain dan sebagainya kan gitu. banyak, kayak misalnya kita juga bisa jadi content creator, terus editor, betul. ya kan? Membuka peluang untuk diri kita itu sendiri. kan dari gitu dari ya. sosial media juga terpengaruh juga kan, Gitu, positif ya. dari internet dan sosial Betul. media. Nah, cuma lagi-lagi itu tuh kenapa Gen Z, ada beberapa Gen Z yang memang tidak bisa ngambil peluang itu karena tuntutan itu tadi iya, gitu. kamu harus jadi ini Iya. kalau nggak PNS enggak. Betul. Gitu. Makanya kenapa Gen Z sekarang pening dan nuntut pemerintah kayak gitu untuk yang kayak tadi Lina bilang ya, kalau persyaratan kerja tuh ya harus lebih diringankan lah persyaratannya segala macam gitu. Oke, memang sesi curhat ini ya teman-teman gitu ya. Oke, tim saya aja sampai ketawa gitu ya karena kami memang Karena saking curhat memang sesi curhat kali ini, episode ini teman-teman. Iya, editornya Gen Z juga ya. Gimana nih Bang ke depannya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, menurut kamu nih Lina, gimana sih internet? Nah, kalau tadi kan kita bilang internet dan sosial media itu jadi wadah untuk bisa online lah, bisnis online, jualan online gitu ya. Karena tapi gimana internet dan media sosial itu telah mempengaruhi persepsi Gen Z tentang demografi ya gitu. Berarti kayak kita bilang tadi ya, pengaruh sosial media itu sangat penting. Salah satunya kita bisa menggunakan sosial media itu menjadi lahan pekerjaan kita. Kayak misalnya kita bisa jadi content creator, Ya, betul. editor ya kan, desain grafis kan melalui sosial media juga. Betul sih, ya betul. Ya banyak sih, kayak misalnya info-info pekerjaan, loker, apa segala macam itu kan dari internet juga, dari sosial media juga. Itulah sangat penting sosial media ini di zaman sekarang. Betul. Terutama di Gen Z ya. Nah, iya betul. Nah, poinnya ya balik lagi, apakah dibuka gitu ya? Maksudnya Dan apakah pemerintah mampu gitu ya untuk mewadahi anak-anak muda, anak-anak muda yang nanti akan produktif di tahun tersebut? Apalagi gitu ya, banyak kan? sekali loh, 190 jiwa yang produktif. Betul. Itu tiap tahun kan bertambah pastinya ya. Betul. Iya kan diisukan memang tahun 2030 sampai 2040 tuh diisukan itu memang terjadi gitu, memang polanya itu tuh tahun kalau di Indonesia tuh terjadi bonus demografi gitu ya. Kalau misalnya memang tidak bisa diwadahi oleh pemerintah gitu ya, akan jadi apa, Lin? Jangan-jangan dari bonus demografi takutnya malah cimas demografi nih. Iya, jadi bencana demografi jadi bencana ya kan? nih, ya kan? Betul. Karena itulah tadi kembali lagi ke anak mudanya harus mampu juga, harus berusaha juga buat kedepannya. Jangan asik rebahan aja scroll TikTok. Ya mungkin aku juga kayak gitu ya, cuma kan kita sebagai anak muda harus berusaha juga gitu ya, untuk mengasah soft skill kita, kemampuan kita, wawasan kita. Karena untuk apa? Untuk negara kita juga. Yang untung siapa? Kalau negara kita maju, otomatis ya otomatis kan di tingkat global, di tingkat ekonomi, budaya kan sama dengan negara-negara kayak Singapura, Australia. Oke, amin. Ya, Semoga amin ya, sih, semoga semoga. Indonesia emas 2045 tuh ini betul-betul terlaksana ya. Amin. Insyaallah jangan sampai jadi bencana demografi. Iya, Kalau jangan kata dosen saya tadi, beliau mengkhawatirkan itu sebenarnya. Jangan sampai nanti Dari 2030 2040 tuh jadi bencana demografi gitu ya. Oke, nah panjang ya pembahasan kita, curhatan kita sebenarnya teman-teman ya kan. Iya, ini Gimana masa sih? pekerjaan loh. Dunia pekerjaan. Ada peluang, cuman kayak tuntutannya tuh lebih gede gitu. Iya, kadang-kadang daripada gini, peluangnya. kayak misalnya ini lebih ke laki-laki sih. Misalnya aku kalau nggak PNS nggak jadi idaman orang tua dong. Ya kan? Bisa seperti itu kan? Ya ada sih beberapa kawan aku yang ngomong kayak gitu. Iya, ya kan? Betul. Itu persepsi orang tua. Pokoknya harus kerja lah, kerja tetap gitu. Tak BUMN, Iya, tak betul, PNS gitu, betul. Padahal kan untuk pekerjaan bukan hanya itu saja. Banyak pengusaha. Iya, Iya, betul. ya kan? Kita juga bisa buka dunia pekerjaan sendiri. Kayak misalnya Buka lapangan usaha pekerjaan sendiri ya, gitu betul, kan. betul. Oke, ya nice. Memang luar biasa sih pembahasan tentang demografi ini gitu ya. Ya memang kekhawatiran sebenarnya, berawal dari kekhawatiran ya. Ya, lagi-lagi bonus demografi itu gitu ya. Menurut Lina, kalau misalnya nih, kan yang harus siap tuh
kita lah pastinya. pemudanya, Pemuda. individunya Iya. gitu ya kan, dan pemerintahnya gitu. Iya. Pemerintah harus mempersiapkan itu dengan matang gitu ya kan. Nah, Kalau nggak bukan pemerintah, siapa lagi juga yang buka dunia pekerjaan, buka betul, lapangan pekerjaan. Betul, nah Iya. gitu ya kan. Nah kalau misalnya ini dua udah siap, ya insya Allah akan terlaksanakan lah Indonesia Emas. Amin. 2045 Ya. Dan kembali lagi gitu. ke anak mudanya. Anak mudanya harus melek juga ya, jangan Betul, asik ya santai gitu kan. betul. Nah kalau seumpama gitu ya, kan kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan matang, lagi-lagi kan jadinya bukan bonus tapi bencana demografi gitu ya kan. Nah, Nggak sesuai ekspektasi kan nggak jadinya. sesuai ekspektasi Iya. jadinya gitu ya kan. Pengennya bonus malah jadi bencana gitu ya, lagi-lagi itu ya gitu. Apa sih maksudnya pandangan Lina terkait dengan kesiapan pemerintah saat ini gitu untuk menghadapi bonus demografi di tahun 2030 mendatang? Awalnya kan 2030 nanti. Tin nonton lagi ya. Ya. Itulah yang kayak kita udah bahas tadi ya. Ya, yang Lina lihat persiapan pemerintah saat ini gitu. Lapangan kerja sih harus lebih ditingkatkan pastinya. Berarti saat ini pemerintah belum banyak lapangan kerja yang disediakan. Aduh. Gimana, Lin? Aduh. Gimana? Padahal kan Gimana ya? BUMN baru buka kemarin ya. Iya. Walaupun bukanya waktunya cuma 1 minggu gitu, Say. Iya, karena mungkin satu sisi karena banyak populasi ini juga ya, warga Indonesia. Jadi mungkin sedikit keterbatasan lapangan kerja. Ribet ya. Soalnya saya sendiri pun masih bingung nih ke depannya. Berarti memang pembahasan ini, kekhawatiran ini relate ya dengan kita saat ini teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga di rumah yang memang lighting 20 ini gitu ya kan. Ayo bangkit, mari kita Maksudnya mikir kayak gitu nih, habis lulus udah dapat ijazah, wisuda mau ngapain gitu ya kan. Dan kadang-kadang kayak misalnya anak muda yang berpotensi lah di dunia pekerjaan. Kadang-kadang yang nggak berpotensi ini malah mikir, itu udah takdirnya. Itu mungkin udah takdirnya menjadi orang ini yang penting gitu kan. Dan itu kan sebenarnya kembali ke diri dia. Kalau dia mau berusaha, kalau dia mau belajar lebih dalam, kalau dia mau tekuni lebih dalam, itu kan dia bisa juga seperti itu. Oh, seperti orang yang berpotensi tadi gitu ya. Oke, berarti intinya orang yang berpotensi ini kenapa dia bisa berpotensi, karena dia terus mengasah potensi yang ada di dalam diri dia. Dan gitu mungkin ya. Pemerintah juga sering-sering lah buat kayak misalnya pelatihan soft skill, pelatihan public speaking, pelatihan bangun startup ya. Dan alhamdulillah Aceh pun kemarin saya juga ikut pelatihan Dispora sih sebenarnya. Berarti udah ada dong pelatihannya. Udah ada. Tapi pas ikut pelatihannya kan ada persyaratannya ya. Dan maunya itu jangan ada persyaratannya. Ayo kita rangkul sama-sama anak muda ini. Gitu. Jangan, mungkin karena terbatas dana juga sebenarnya sih ya. Kalau tidak ada persyaratan nanti semua yang maksudnya tidak relate gitu ke pelatihan ini gitu. Misalnya skillnya tidak sesuai dengan pelatihan yang dilaksanakan gitu. Ikut juga. Gimana dong? Gini, paling nanti persyaratannya misalnya kamu harus buat semacam ide bisnis startup gini. Itu aja. Oh, itu mungkin berarti dia udah mau berkontribusi dong untuk pembuatan itu startup gitu. Oke. Tidak usah persyaratan detail per poin gitu ya. Gitu. Ayo kita rangkul sama-sama anak muda untuk membangun soft skill dia gitu, soft skill mereka gitu kan. Baik. Oke, wah seru sekali pembahasan hari ini teman-teman, luar biasa. Lebih ke curhatan ya, lagi-lagi lebih ke curahan hati seorang Gen Z ya gitu ya kan. Oke. Wah Lina, terima kasih banyak sudah hadir ke sini hari ini. Sama-sama. Senang sekali mau main lagi ke Sago TV ya. Pastinya kan. lah. Seru ya main ke Sago TV ya. Seru curhatnya sebenarnya. Seru curhatnya gitu ya. Oke, nanti kita akan bincang-bincang lagi, tapi di off cam aja kita akan lanjutkan tentang demografi ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.